Surabaya dan Guru Besar Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua YPBI Pusat, yang terhormat Ketua YPBI Jawa Timur beserta pengurus yang hadir, yang terhormat Ketua Senat sekaligus sebagai Ketua STAI BWI beserta para wakil, dan terhormat para dosen, para doktor, para profesor, ada profesornya, dan juga tenaga pendidik STAI BWI. Dan terhormat dan yang saya banggakan seluruh peserta wisuda YPBI ke-28, betul ya? Ya. Saya ucapkan selamat antum wasantum di strata 1. Ya, semoga ilmu yang bermanfaat untuk usaha dan bangsa. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam acara wisuda ke-28 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan manusia kepada jalan kebenaran, Shiratal Mustaqim, jalan kebahagiaan lahir dan batin. Hadirin undangan yang saya hormati, perkenankan pada saat ini saya menyampaikan orasi ilmiah dengan tema pendidikan Islam di era globalisasi, tantangan, peluang dan kontribusi pendidikan Islam di Indonesia. Tentu di sini ada 4 poin yang penting. Yang pertama, poin pertama adalah bagaimana globalisasi dan hubungannya dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. Poin yang ketiga adalah peluang pendidikan Islam di era globalisasi. Dan yang poin yang keempat yang terakhir adalah kontribusi
pendidikan Islam di era globalisasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pada era globalisasi, tentu memiliki tantangan dan peluang yang jauh berbeda dibandingkan dengan tantangan dan peluang pendidikan Islam pada era-era sebelumnya, pada era 90-an. Saya yakin era globalisasi ini justru bisa menjadi momentum bagi perkembangan pendidikan Islam untuk lebih meningkatkan eksistensinya dan mengambil peran lebih besar dalam pengembangan pendidikan Indonesia. Pendidikan tentu memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin mengizinkan proses globalisasi yang mewujudkan masyarakat global. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, jika para lulusan perguruan tinggi utamanya dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Untuk itu pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didiknya mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan dan tanggung jawab. Sampai itu pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan skala faktor yang dapat mendukung pencapaian sukses. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. Hadirin yang saya hormati, para ahli pendidikan dan para ahli-ahli yang lain menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang berat, terutama dalam konteks pendidikan. Di antara tantangan itu adalah globalisasi di bidang budaya, etika, dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transformasi dan informasi. Hadirin yang saya hormati, pada era globalisasi, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi berdampak pada kecenderungan manusia untuk berdaya hidup materialisme, konsumerisme dan hedonisme, kecenderungan akan kekerasan, penggunaan narkoba, judi online dan lain sebagainya, dan arus informasi yang semakin maju. Untuk itu kita tidak bisa menolak atau bersikap a priori terhadap apa saja yang datang bersama globalisasi ini. Tapi sebaliknya, kita seharusnya berusaha untuk sebaik mungkin memanfaatkan globalisasi demi kemajuan sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa melalui kerjasama dan memanfaatkan teknologi informasi. Sampai itu juga yang paling penting juga adalah membentengi bangsa ini dengan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai moral agama. Hadirin yang saya hormati, poin yang kedua adalah pengembangan pendidikan Islam di era globalisasi. Melihat betapa dampak globalisasi terhadap pendidikan Islam ini cukup beragam, maka pendidikan Islam sejatinya memiliki tantangan yang cukup berat dalam menghadapi dan memproteksi anak didik dari dampak negatif globalisasi. Di antara berbagai tantangan tersebut antara lain globalisasi di bidang budaya, etika, dan moral sebagai akibat dari kemajuan
pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah dilakukannya globalisasi dan perdagangan bebas yang berarti persaingan alumni. Saya lagi persaingan alumni dalam menuntut pekerjaan semakin ketat, semakin kompetitif. Kemudian juga hasil survei internasional menunjukkan bahwa untuk pendidikan di Indonesia masih rendah, atau bahkan kalau ditempatkan dalam posisi tertinggi dan dibandingkan dengan negara tetangga. Kemudian yang keempat adalah masalah rendahnya tingkat sosial kapital. Inti dari sosial kapital adalah trust atau sikap aman. Hadirin yang saya hormati para ahli pendidikan seperti Profesor Dr. Muhammad Atiyah Al-Abrazi atau disebut sebagai Al-Abrazi, Al-Nahlawi, Al-Jamali, Al-Syekhani, Al-Ainaya, dan juga Al-Badari. Masing-masing mereka tersebut telah memiliki tujuan akhir pendidikan Islam yang pada prinsipnya berorientasi pada 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan tercapainya tujuan hablum minallah, hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tercapainya hablum minannas, hubungan dengan manusia secara horizontal. Dan ketiga adalah tujuan hablum minal alam, hubungan dengan alam sekalian. Berbicara pada 3 orientasi di atas tantangan pendidikan Islam dapat dikatakan dalam aspek struktural, kultural, dan sumber daya manusia. Hadirin yang saya hormati, poin yang ketiga adalah menangkap peluang dan merajut strategi pendidikan Islam di era globalisasi. Untuk menangkal pengaruh globalisasi terhadap upaya yang dilakukan adalah melalui jalur pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Semaju umumnya atau baik buruknya satu bangsa akan ditentukan oleh keadaan pendidikan yang dijalani oleh bangsa. Untuk menghadapi era globalisasi dan dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, diperlukan lanjutan strategi pendidikan, strategi pengembangan pendidikan. Antara lain adalah mengedepankan model perencanaan partisipatif yang berdasarkan pada asesmen dan karakteristik masyarakat. Kemudian peran pemerintah bukan saja sebagai penggerak, penentu dan penguasa dalam pendidikan, namun pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator, fasilitator dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan fokus pendidikan. Fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan stakeholder dan kebutuhan masyarakat. Kemudian memanfaatkan sumber uang, memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, menciptakan soft image pada masyarakat sebagai masyarakat yang gemar belajar, sebagai masyarakat belajar seumur hidup online education. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi informasi. Hadirin yang saya hormati, selain pengembangan kualitas sumber daya, diperlukan juga rekonstruksi dan reformasi pendidikan Islam agar bisa menghadapi tantangan global dengan langkah-langkah antara lain melakukan telah kritis dan menyeluruh terhadap agama, baik yang bentuknya formal
perlu adanya pengintegrasian pendidikan agama dengan ilmu lain, melakukan revolusi pembelajaran pendidikan agama Islam utamanya dengan cara mempraktekkan nilai-nilai luhur agama tersebut dalam kehidupan yang nyata. Diperlukan adanya reformulasi materi pembelajaran pendidikan agama Islam, transformasi dan internalisasi nilai-nilai agama ke dalam pribadi tersebut, serta diperlukan sumber daya guru agama Islam yang berkualitas. Hadirin yang hormati, yang poin yang terakhir adalah kontribusi pendidikan Islam di era globalisasi. Walaupun pendidikan Islam memiliki tantangan yang cukup berat di era globalisasi ini, namun pendidikan Islam sejatinya memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Dan antara kontribusi pendidikan Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi dua besar, yaitu karakter building kontribusi dan perennial sistem kontribusi. Yang pertama yaitu karakter building kontribusi. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan Islam berkontribusi besar terhadap pembentukan karakter peserta didik. Karena sistem boarding school yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam cukup dapat membentuk karakter anak. Di antara karakter building yang dibentuk oleh lembaga pendidikan Islam adalah dokumen karakter, sebagaimana yang diungkapkan definisi atau tujuan pendidikan itu menurut asas, yaitu no creed and no commitment. Ini juga di dalam punya Al-Ghazali yang mungkin dalam upaya untuk menciptakan manusia yang baik, yaitu insan kamil. Selain dokumen karakter lembaga pendidikan Islam juga adalah militan karakter. Karakter militan ini sebenarnya juga menjadi fondasi dan satu perkembangan ekonomi lembaga pendidikan Islam. Hadirin yang hormati, ungkapan-ungkapan seperti itulah yang kemudian dapat membangkitkan dan membentuk karakter militan peserta didik dengan karakter militan tersebut baik guru maupun murid bisa baik atau tidak dapat membantu eksistensi lembaga pendidikan Islam di era globalisasi yang segala sesuatunya harus dinominalkan dengan uang. Kontribusi pendidikan Islam terhadap pendidikan di Indonesia yang kedua adalah perennial sistem kontribusi. Walaupun di era globalisasi ini skalanya strategikal, namun pendidikan Islam dengan sistem transisi terbukti mampu meletak inflasi yang sendiri. Demikian orasi ini hari dan kami atas nama pribadi saya sebagai guru besar di SDA ini mengucapkan selamat kepada semua pimpinan dan seluruh stakeholder SDA ini atas selenggarakannya acara wisuda pada hari ini. Semoga SDA ini ke depan semakin maju dan berkembang. Dan kami ucapkan kepada wisudawan yang hari ini dilaksanakan